Wahai dewa, adakah orang yang menyamai baktinya seperti aku terhadap dirimu? Ambillah kendi atau jun, itu isi dengan air, dan kamu putar 9 kali murwadaksina, dan jangan sampai ada air yang jatuh setetes pun. Dewa Wisnu tidak suka melihat orang yang sombong, yang ego, yang angkuh. Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ego spiritual tak ubahnya ego material. Pemirsa yang budiman, dikisahkan yaitu Resi Narada yang sangat bakti dengan serada baktinya yang luar biasa. Kebetulan beliau sebagai kuil Dewa Wisnu. Suatu ketika Narada bertanya kepada Dewa Wisnu, "Wahai dewa, adakah orang yang menyamai baktinya seperti aku terhadap dirimu?" Tatkala itu Dewa Wisnu tersenyum dan dia menyarankan, "Wahai Narada, lihatlah di balik daripada bukit itu ada seorang petani yang sangat berbakti kepadaku." Pada saat itu perasaan Narada, masa ada orang yang menyamai aku? Dan langsung dia mohon pamit dan dia berangkat menuju balik bukit. Setelah di balik bukit dia ketemu rumah yang sangat sederhana. Rupanya itulah petani itu. Dia mengamati dengan seksama, dia mengamati dengan perlahan-lahan. Pada pagi hari atau subuh, petani itu cuci muka atau odakem dan dia melakukan puja trisan dia. Setelah itu sudah pagi dia minum kopi dan berangkat melaksanakan tugas kewajibannya, swadharmanya sebagai petani. Begitu juga di siang hari dia datang ke pondoknya yang sangat sederhana itu. Dia tidak lupa terlebih dahulu yaitu melakukan puja trisan dia sebelum dia menikmati makan siang. Setelah dia makan siang dengan anak, dengan istri, maka dia pun melanjutkan pekerjaannya ke kebun sampai sore hari. Setelah sore hari, petani itu kembali ke rumah, dia mandi, dan habis itu sembahyang, dia makan bersama, dan setelah itu dia tidur. Itulah keseharian yang dilakukan oleh petani itu. Pada suatu ketika, karena sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bulanan dia mengamati petani itu, maka Resi Narada itu dia mencari Dewa Wisnu. "Wahai Dewa Wisnu, junjunganku, aku sudah mengamati petani itu." Pada saat itu Dewa Wisnu tersenyum dan berkata, "Narada, ambillah kendi atau jun, itu isi dengan air, dan kamu putar 9 kali murwadaksina, dan jangan sampai ada air yang jatuh setetes pun ke bumi ini." Pada saat itu Resi Narada melakukannya. Setelah dipandang cukup, maka pada saat itu Dewa Wisnu kembali memanggil, "Narada, selama kau memutar melakukan murwadaksina, berapa kali kau ingat aku, wahai Narada?" "Oh ampun, mohon maaf Dewa Wisnu. Perhatianku khusus kepada kendi ini. Aku takut air itu menetes ke tanah. Maafkan, aku tidak ingat dirimu." Nah, di sanalah Dewa Wisnu menjelaskan, "Narada, petani yang aku maksud sesibuk apapun, menanggung beban yang cukup berat, menanggung anak, menanggung istri, kalau sudah waktunya dia tidak pernah melupakan kewajibannya untuk melakukan trisan dia. Karena itu
Aku memberikan kau tugas, kau melupakan aku. Pada saat itulah Resi Narada menyadarinya. Pemirsa yang budiman, kisah ini menyatakan kedua figur baik petani maupun Resi Narada sesungguhnya memang patut dijadikan turi teladan karena dia sangat yakin dan sangat teguh terhadap keyakinannya, yaitu terhadap pustaka suci Weda itu. Namun di satu sisi ada satu hal yang rupanya dipertimbangkan oleh Dewa Wisnu. Dewa Wisnu tidak suka melihat orang yang sombong, yang ego, yang angkuh. Rupanya hal ini senada dengan ungkapan Brahman yang tertuang di dalam pustaka suci. Adiaya 12 loka 13, Adwesta sarwa butana maitra karuna ewaca, nirmamo nirahamkara sama duka sukah kesami, yang artinya Brahman bersabda, para dewa tidak menyukai orang-orang yang ego, yang sombong, yang angkuh, dan tidak pembenci, tapi para dewa sebaliknya sangat menyukai orang yang pemaaf dan penuh kesabaran. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, semoga ini membawa inspirasi untuk kita selalu ingat kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Semoga ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.